Kita bangkit berdiri, kita nyanyi lagu Sukacita Bertemu Yesus. Sukacita bertemu dengan Yesus, yang Tuhanku, memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita bertemu dengan Yesus, yang Tuhanku, memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji sorakan, haleluya. Ku angkat tangan puji sorakan, haleluya. Bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku, memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Senang ya adik-adik ya, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa bertemu dengan Tuhan. Yuk adik-adik, sekarang kita mau doa untuk doa pembukaan. Kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan masih memberikan kami sukacita untuk bersama-sama beribadah, bersama-sama memuji Tuhan. Tuhan yang siapkan hati, pikiran, diri kami bisa memuji Tuhan dengan sukacita, dengan sungguh hati. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tema ibadah kita hari ini adalah benar, Yesus adalah Tuhan. Adik-adik, kita patut bersyukur karena kita punya Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang bisa menyembuhkan kita ketika kita sakit. Tuhan yang selalu menolong kita kalau kita sedang kesulitan. Bahkan Tuhan adalah Tuhan yang selalu menemani kita dimanapun kita berada. Ayo adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Kita berdiri, kita nyanyikan Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ayo, sekali lagi lebih semangat ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang
Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang perkasa. Kita bisa sepenuhnya mengandalkan semua hidup kita kepada Tuhan. Adik-adik, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kak Mulyono. Yuk, kita siapkan hati, kita siapkan telinga, kita siapkan semua pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Kita tenangkan hati kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Bersama menyanyikan sekali lagi dengan sepenuh hati. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Kita akan siapkan hati kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji nama Tuhan, kami sudah memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang persiapkan hati kami, telinga kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan penuh semangat, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Kita bertemu lagi untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Matius pasal 17 ayat yang ke-1 sampai yang ke-13. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Perjanjian Baru tentang Yesus adalah Tuhan. Ya. Tapi sebelum kita melanjutkan mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari adik-adik tutup mata kita, lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh datang kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, berkati semua yang hadir, agar kami dapat mengikuti firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat teman-teman kami yang belum hadir. Tuhan berkati, agar mereka semua juga boleh mengikuti, mendengar firman Tuhan. Tuhan, pimpin mendengarkan firman-Mu dari awal sampai akhir,
agar kami dapat mengikutinya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tema kali ini, benar, Yesus adalah Tuhan. Ya, adik-adik, pernah melihat gunung? Biasanya orang-orang berkata untuk pergi berolahraga kalau naik gunung. Siapa adik-adik yang pernah naik gunung di sini? Ada yang pernah? Ya, pasti ada yang pernah ya. Siapa yang tahu nama gunung di dekat kota Bandung yang terkenal? Ayo, siapa? Ya, Gunung Tangkuban Perahu. Waduh, semua tahu ya. Nah, adik-adik, kalau ke Gunung Tangkuban Perahu, pasti kita berekreasi atau berolahraga naik Gunung Tangkuban Perahu. Salah satunya, ya banyak gunung, tapi salah satunya naik Gunung Tangkuban Perahu yang terkenal. Kenapa Gunung Tangkuban Perahu dinamai Gunung Tangkuban Perahu? Karena bentuknya seperti perahu terbalik ya gitu ya. Kalau dibalikin jadi perahu ya. Nah, adik-adik, itu Gunung Tangkuban Perahu ya di Bandung. Tapi di daerah Israel ada juga gunung yang lebih menarik. Ya, gunung apa itu? Gunung Hermon. Ya, Gunung Hermon lebih tinggi daripada Gunung Tangkuban Perahu. Ya, lebih tinggi berapa meter? Lebih tinggi 730 meter tingginya. Jadi kalau Gunung Tangkuban Perahu 2084 meter, Gunung Hermon 2814 meter. Bahkan jadi udaranya itu lebih dingin daripada Gunung Tangkuban Perahu ya. Dan Gunung Hermon di sana dipakai sebagai tempat para wisata, berekreasi, dan juga tempat berziarah. Kenapa? Karena Gunung Hermon banyak sejarahnya, ya. Nah, adik-adik, Gunung Hermon ini Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk naik Gunung Hermon. Masih ada yang ingat adik-adik Tuhan Yesus naik Gunung Hermon? Siapa yang tahu? Siapa yang masih ingat? Nah, ya, ada yang masih ingat. Dan siapa saja murid Tuhan Yesus yang dibawa oleh Tuhan Yesus naik Gunung Hermon? Ayo, siapa yang ingat? Ya, ada 3 orang loh murid Tuhan Yesus yang dibawa oleh Tuhan Yesus naik Gunung Hermon. Ya, ada 3 orang. Siapa aja? Ada yang tahu ya? 1 Petrus, 2 Yohanes, 3 Yakobus. Ya, mereka bertiga naik Gunung Hermon bersama Tuhan Yesus. Ya, mereka melewati lembah dan sungai, airnya yang bersih dan dingin ya karena gunungnya tinggi. Pada waktu sampai di ketinggian Gunung Hermon, tempat di mana Tuhan Yesus biasa berdoa, Tuhan Yesus berubah mukanya, bercahaya, ya, seperti matahari, dan bajunya putih seperti salju. Wah, lalu Petrus terkejut melihatnya, dan tampak juga ada Musa dan Elia. Wah, sedang bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Aneh ya. Oh bisa
ada Musa dan Elia. Kan Musa dan Elia sudah meninggal. Kenapa ya? Nah, lalu Petrus berkata, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, yaitu Tuhan Yesus. 1 untuk Musa. 1 untuk Elia. Setelah berkata seperti itu, tiba-tiba Petrus melihat awan turun, terang, menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara berkata, Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Mendengar suara itu, murid Tuhan Yesus tersungkurlah. Murid-murid Tuhan Yesus tersungkur. Mereka sangat ketakutan. Benar, Yesus adalah Tuhan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh sambil berkata, Berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepalanya, mereka melihat, dan mereka tidak melihat seorang pun kecuali Tuhan Yesus sendiri di sana. Musa dan Elia sudah tidak ada lagi. Kemana? Ya, bingung ya murid Tuhan Yesus. Pada waktu itu mereka turun dari gunung itu. Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus harus mati dan bangkit lagi untuk menebus dosa-dosa manusia sebagai orang berdosa. Murid Tuhan Yesus tunduk dan dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, bagaimana adik-adik dengan kita? Kita juga harus patuh, tunduk, dan dengar-dengaran kepada siapa saja. Kita harus tunduk, dengar-dengaran. Selain kepada Tuhan Yesus, yaitu kepada orang tua kita, ya, yaitu Papa dan Mama yang menuntun kita, membimbing kita dari sejak kecil hingga kita besar nanti. Juga kepada guru di sekolah dan sekolah minggu yang mengajar dan membimbing untuk menjadi pandai. Nah, itulah firman Tuhan bagi kita hari ini. Dan masih ada ayat hafalan adik-adik. Kita ambil ayat hafalannya dari Matius 16 ayat 16b. Pendek adik-adik, mudah untuk dihafalkan ayat hafalannya ya. Nah, ayat hafalannya, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Cuma 7 kata sedikit ya.
Nah, kalau adik-adik belajar ayat hafalan ini mudah ya, dengan jari siap 7 jari ya, mulai dari Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Nah, demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kamu Yuno untuk firman Tuhannya. Adik-adik, kita senang ya, kita mempunyai Tuhan Yesus yang selalu bersama dengan kita. Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Adik-adik diberi kesehatan sampai hari ini, bisa sekolah walaupun online, masih bisa makan dan minum dengan teratur, punya tempat tidur yang nyaman, bahkan punya orang tua dan saudara-saudara yang menemani adik-adik. Itu adalah semua bukti nyata kalau Tuhan Yesus bersama kita selalu dan menyertai kita selalu. Adik-adik, untuk menanggapi firman Tuhan tadi, ayo kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Biarpun Gunung Beranjak. Kita nyanyikan lagu semangatnya. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik, mari sekarang kita akan memberikan persembahan. Seperti biasa, adik-adik bisa memasukkannya ke dalam amplop, lalu menitipkan kepada orang tua. Orang tua adik-adik bisa menaruhnya di gereja atau juga bisa transfer melalui rekening bank. Adik-adik, kita hendak menyelesaikan ibadah hari ini, tapi sebelumnya kita mau berdoa untuk persembahan dan doa penutup. Yuk, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu yang Tuhan berikan pada kami setiap hari, setiap saat. Terima kasih untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan pada kami, juga untuk orang tua kami. Kami terus berdoa untuk pandemi COVID ini, supaya Tuhan yang menghilangkan juga, Tuhan yang memberi kekuatan juga untuk orang-orang yang terkena pandemi COVID, supaya mereka bisa cepat sembuh. Kami juga berdoa untuk sekolah kami, walaupun online masih di rumah, Tuhan tetap memberikan kami semangat dalam bersekolah. Tuhan juga yang memberi kesehatan baik untuk guru-guru kami dan teman-teman kami, hingga nanti suatu saat ketika kami bisa kembali bersekolah lagi di sekolah, kami semua bisa berkumpul dan belajar dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa untuk orang tua kami,
Tuhan yang terus beri mereka kesehatan yang baik. Tuhan yang berkati dalam setiap pekerjaannya, supaya nama Tuhan juga tetap dimuliakan. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk ibadah hari ini. Sebentar lagi kami akan menyelesaikan ibadah ini, supaya berkat-Mu tetap bersama kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, hanya di dalam-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan menerima berkat. Mari bangkit berdiri. Bapak, terima kasih. Adik-adik, ibadah hari ini telah selesai. Adik-adik tetap semangat, tetap sukacita, tetap menjaga kesehatan. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.